Jika warna hijau di bendera diubah jadi putih. Allah mau gua jadi putih polos gini. Kasihan dong bang. Tapi gua juga sama. Berarti gua juga jadi putih polos dong. Ada bintang lo dikit bang. Kalau gua lo mau jadi kayak berpeci gini. Gua kayak pakai selempang. Lama kok gua jadi Indo. Gua guys. Lama jadi Austria. Lah masih mending daripada gua jadi Jepang. Kalau gua guys, jangan deh lu bang. Takutnya lu jadi Jerman. Jangan. Siapa lagi guys yang belum? Gak ada bang, udah semua kayaknya. Putih-putih ini tahu dari mana? Jika warna hijau di bendera diubah jadi putih. Allah mau gue jadi putih polos gini. Kasihan dong bang, tapi gue juga Ada uang. Aku harus menyerahkannya ke kantor polisi biar orang yang kehilangan bisa mengambil uangnya di sana. Duit jatuh $10, tanggung amat. Coba aja $10.000 Singapura, bisa party, bra. Pak polisi, ada duit jatuh nih. Uang jatuh. Oke, gua jagain aja uangnya sampai orangnya datang sini, biar aman. Oke. 1,000 years later. Banyak orangnya sih, aduh lama banget nih. Alhamdulillah rezeki. Ngapain? Nemu duit? Duit 10.000 kan? Duit gue itu. 50.000 gue nemu. Iya, 10.000-nya lembar duit gue. Cuma selembar 50.000. Duit gue. Duit 50.000 gue mana ya? Ada uang. Aku harus menyerahkannya. On the G, I trap into the bloody bottoms is underneath. Cause all my niggas got it out the streets. I keep 100 racks inside my jeans. I remember hitting them all with the whole team. I put the new 4Gs on the G. I trap into the bloody bottoms is underneath. Cause all my niggas got it out the streets. Kamu sadar gak kalau kamu masih muda atau masih anak-anak yang terpaksa memikul tanggung jawab, beban emosional, atau pola pikir orang dewasa yang melampaui tahapan perkembangan usiamu? Berarti kamu adalah orang yang dewasa sebelum waktunya. Pundakmu terlalu muda untuk memikul semuanya, otakmu belum cukup mampu untuk memikirkan semua tanggung jawab, tapi kamu dipaksa melewatkan fase remajamu untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Bahkan kamu sudah terbiasa menerima tekanan mental sejak dini dan tekanan batin sejak masih kecil. Percayalah, kamu pasti mudah tersinggung, mudah menangis, mudah kecewa, sensitif, dan rasa trauma yang sangat dalam ketika kamu dihancurkan karena dipaksa dewasa sebelum waktunya itu paling gak enak. Kamu sadar gak kalau kamu masih muda atau masih anak-anak yang terpaksa? Guys, kalian jago ngedit pakai AI, tolong editin gua foto sama Messi dong. Nih, di sini Messi ya, di sini ya Messi-nya ya. Editin gua diam nih. Tolong ya, kirimin gua di komen ya, please. Guys, kalian jago ngedit pakai AI, tolong editin gua foto sama Messi dong. Nih, di sini Messi ya, di sini ya Messi-nya ya. Editin gua diam nih. Tolong ya, kirimin gua di komen ya, please. Guys, kalian jago ngedit pakai AI, tolong editin gua foto sama Messi dong. Nih. Kita berempat mandi bersama saja. Hah? Mandi bersama? Tidak, sama sekali. Ica, ngapain kamu repot-repot ngurusin orang gila? Dia tuh anak tetangga, si Farel. Udah sukses jadi CEO. Dokter jiwa ini profesi yang gak dia mah. Udah deh, gak usah dicampur. Kenapa sih aku dibanding-bandingin terus? Mama gak pernah banggain aku di depan tetangga. Kamu kerja apa sekarang? Saya CEO di... Alah, CEO tapi punya waktu buat keluarga. Saya malah iri loh sama Pak Ezran. Farel ini masih muda, udah jadi CEO. Nggak kayak Ica, malah ngurusin orang gila. Dokter jiwa lebih mulia daripada CEO yang jarang pulang. Stop, gak usah banding-bandingin. Ica, berhenti kamu. Nah, jangan lepasin papi. Tenang, kalian nggak apa-apa kok. Denger ya, Mama nggak bangga punya anak dokter jiwa. Sampai kapan aku dibanding-bandingin terus? Awas, jangan tekan. Ih, bahaya banget sih kerja di sini. Mending kerja kayak Farel tuh, jadi CEO. Turun dulu yuk, nanti makan bakso. Ngapain langsung lagi?
Mama mau ngabarin, Farel tuh baru aja beli tambang emas. Kamu kapan? Sibuk ngurusin orang gila aja sih. Aku harus buktikan Farel nggak lebih baik dari aku. Kerja tuh kayak Ica, bermulia dan bermanfaat. Mulai lagi deh dibandingin sama Ica. Aku tuh capek ya. Jadi CEO pun tetap salah di mata Ayah. Cukup. Pokoknya yang kamu tahu, kamu harus jadi kayak Ica. Astaga, ternyata nasib dia sama aku sama. Aku harus kerja sama buat orang tua kita kapok. Ada orang tua gila. Orang tua gila yang hobinya banding-banding datang. Sang dokter, kedua orang ini pasien baru di sini. Pasien? Kok bisa? Mereka gila karena orang tua mereka tidak pernah bersyukur dengan pekerjaan mereka masing-masing. Rasain, sebenarnya kami cuma pura-pura jadi ODGJ. Kita pura-pura jadi ODGJ di depan orang tua kita. Ide bagus tuh. Nanti aku suruh salah satu pasien pura-pura jadi dokter. Ca, maafin mama ya. Farel, Ayah juga minta maaf. Ayah janji gak bakal banding-bandingin kamu lagi. Jadi inget masa sekolah. Jadi inget masa sekolah. Jadi inget masa sekolah. Mana orangnya, Mas? Itu di dalam, Bu. Coba Ibu tengok di dalam, Bu. Oh, emang suami atau diuntung itu, Mas? Halo, Wak. Hari ini aku jadi mata-mata, Wak. Aku dapat orderan agak lain nih. Aku disuruh ngikuti suami orang, Wak. Kata istrinya, suaminya itu ada bok-bok selingkuh gitu. Disuruh istrinya aku nunggu di sini, mata orang tuh lewat, kita ekori, Wak. Mana dia? Semoga ya lewat dari sini deh, Wak. Kayaknya dia itu, Wak. Sama ciri-ciri yang di... Tet. Nah, lihat tuh, Wak. Betul, Wak. Itu orangnya, Wak. Ih, mana nih, Wak? Kemana kira-kira orang nih, Wak? Aduh, kayak mau ke hotel orang nih. Cok, kita tengok dulu, Wak. Ih, aku ngeri pula aku kayak gini, Wak. Bete kok, Wak. Kencang kali dia bawa kereta, Wak. Wah. Aku kayaknya nggak iya nih, Wak. So, kita ikut ya, Wak. Di mana orang ini berhenti. Menurut kalian orang ini mau kemana kira-kira, Wak? Kalau kita ikuti aja lah, Wak, ya. Nanti di mana dia berhenti. Nah. Mana orang ini, Wak? Belok deh, Wak. Nah, ada betul, Wak. Ada dia itu. Ke penginapan orang ini, Wak. Wah, ada betul lu. Betulan, Wak. Ke penginapan merah orang ini, Wak. Halo, Bu. Betul juga nih, Bu. Ke penginapan ke penginapan merah suami Bu. Iya, Bu. Yaudah, ini ku Sherlock, Bu, ya. Aku Sherlock, Bu. Kali, Wak. Mana orangnya, Mas? Itu di dalam, Bu. Coba Ibu tengok di dalam, Bu. Oh, emang suami atau diuntung itu, Mas? Wah, kali, Wak.
Aku kayak gini-gini nggak berani loh, Wak. Urusan rumah tangga orang nih, Wak. Tuh. Buat kalian, suami-suami di luar sana, kalau kalian udah nggak sayang sama istri kalian, jangan kalian pukuli, jangan kalian selingkuhi juga, Wak. Kasian, tengoklah tuh. Bosan kalau nggak suka lagi, kalian antar aja ke rumah mamanya. Gawat kali, Wak. Kamu ikut nyasar ke sini? Gak tahu nih, bikin aku takut saja. Gary, kamu lagi ngapain? Pawangmu itu aku, cepat ke sini. Pergi sana, kamu siapa sih? Lihat deh muka Emma hampir meledak saking marahnya, ngakak banget. Gary, dasar pecundang. Kamu pakai ilmu hitam apa? Cepat lepasin hewan kontrak aku. Kamu siapa sih? Beraninya yang sepupuku. Dia itu secara teori, dia memang pawang yang manggil kamu. Tahu banget, naga hitam ini masih kecil, tapi energi darahnya sangat kuat. Naga api raja dari kakekku lagi luka parah. Pas butuh darah naga superior buat nyembuhin lukanya. Naga hitam ini pokoknya harus aku dapetin. Nah, kamu itu naga. Pitak biru kan terbang ke langit tertinggi dan merupakan hewan kontrak terkuat. Sedangkan cowok bernama Gary Lukman ini, dia nggak cuma sangat miskin, bahkan gagal bikin kontrak hewan. Ikut dia cuma nyia-nyiain bakatmu. Cir, kamu juga siapa sih? Beraninya hina sepupuku. Selamat pagi, Dino King di sini. Masih pagi udah ada yang bikin emosi. Dah bersama coba senggol macam Puki. Dikira lucu tapi macam Suki. Pola pikir kuno pergerakan senioritas. I don't give a fuck, come on licking my ass. Berlaga respect, pasang muka yang sas. Munafik mending terbakar api panas. So keras. Selamat pagi, Dino King di sini. Masih pagi udah. Sanji ternyata punya haki raja sama seperti Zoro dan Luffy. Spoiler One Piece chapter 1187. Setelah diserang Luffy, Imu langsung melancarkan serangan balasan dengan menembakkan energi iblis dari kedua tangannya ke arah Luffy dan Logi. Logi terjebak dan tertancap pada sebuah balok es yang tidak dapat dihancurkan. Saat palu milik Loki menghantam es tersebut, bukannya pecah, es itu justru meleleh. Imu kemudian menciptakan api hidup yang dapat. Jimmy Donaldson, atau yang kerap dipanggil Mr. Beast, adalah seorang YouTuber nomor 1 di dunia dengan video-videonya yang spektakuler dan menghabiskan jutaan dolar. Namun tahukah kamu bahwa di beberapa video Mr. Beast ada beberapa keanehan dan penampakan yang menyeramkan, dari penampakan sosok hitam hingga munculnya sesosok crow di dinding. Jadi inilah 5 penampakan yang ada di video Mr. Beast. Yang pertama, kejadian mengerikan di penjara terbengkalai. Jadi Mr. Beast dan teman-temannya melakukan uji nyali di sebuah penjara Ohio. Mr. Beast melakukan uji nyali tersebut selama seharian atau 24 jam dengan perlengkapan yang sangat matang. Saat di sana, mereka membuat base camp di ruang tengah penjara tersebut. Setelah 3 jam, mereka memutuskan untuk mengeksplorasi tempat tersebut dengan terbagi menjadi 2 tim dan berkomunikasi menggunakan walkie-talkie. Saat Chris, Jack, dan Terik masuk ke ruang isolasi, Jack melihat sosok bayangan hitam. This is where they get inmates like all like real close up, right? Yeah, I think I just saw. I think I just saw a person. I'm leaving. I'm actually leaving. I'm actually scared. I'm actually scared. Karena ketakutan, mereka pun langsung berlari ke base camp utama. Chris mencoba memberitahu Mr. Beast dengan mengatakan kalau mereka baru saja bertemu dengan sesosok bayangan hitam. Namun Mr. Beast tidak percaya dan berpikir kalau hanya bercanda. Tidak lama kemudian, Mr. Beast dan Chandler masuk ke ruangan gereja. Saat Mr. Beast ingin berbicara di atas, secara tiba-tiba, walkie-talkie milik Mr. Beast memunculkan sebuah suara wanita yang padahal di tim mereka tidak ada wanita sama sekali. To the most haunted prison on Earth. Did you know that? I'm trying to plug merge. RC writing on time. What was that? It should only be me and Chris. There's a female voice. What was that? Mr. Beast tidak terlalu mempedulikan masalah itu. Ia dan teman-temannya kembali ke base camp dan istirahat. Setelah 18 jam di sana, muncul keanehan lagi, yang mana walkie-talkie yang mereka bawa berbunyi sendiri dan terjatuh. Fell asleep on me. You will never catch me sleeping here. What was that?
Yang kedua adalah penampakan hitam di video bermain kucing-kucingan berhadiah $100.000. Di awal video, MrBeast menjelaskan kalau mereka sedang berada di sebuah rumah sakit terbengkalai, yang artinya tidak ada orang lain selain mereka. Permainan kucing-kucingan MrBeast berjalan dengan lancar, namun ada sebuah penampakan sosok hitam di belakang MrBeast. Jadi saat MrBeast bersama Carl mencari peserta yang bersembunyi, Jimmy Donaldson atau yang kerap dipanggil jika cewek selalu benar dan cowok selalu salah, lantas bagaimana Rasulullah SAW pernah bercerita dengan sahabat-sahabatnya bahwa Rasulullah pernah diperlihatkan surga di masa depan dan neraka di masa depan, yang bagaimana penghuni neraka lebih banyak berkelamin perempuan. Salah satu seorang sahabat pun bertanya, mengapa lebih banyak penghuni perempuan di neraka dibandingkan di surga? Rasulullah pun menjawab, Allah telah berfirman, sesungguhnya perempuan lebih banyak bermaksiat di dunia seperti riba, ngegosip orang, dan memakai pakaian menonjol. Jadi saran saya untuk perempuan dan laki-laki di luar sana, bertobat dan perbaikilah ibadah kalian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, melepas rangkulanmu dan berhenti melindungi. Tapi mengapa tiba parfum Felixir Selin kalau jadi orang. Jadi dia itu Dewi Bulan. Jadi dia bawa bulan. Wujud asli parfum Felixir Selin kalau jadi orang. Enggak. Dari semua cosplayer parfum Felixir mana yang paling kalian suka? Parfum Felixir Selin kalau jadi orang. Jadi dia itu Dewi Bulan. Jadi dia bawa bulan. Wujud asli parfum. Boy kan, yang namanya Arkan. Berani nggak update sama kami berdua? Ada kami berdua. Lu berdua sama Busrak, sama siapalah. Tanggal atau lain-lainnya kalian tentuin. Berani? Boy kan, yang namanya Arkan. Berani nggak update sama kami berdua? Ada kami berdua. Opoiku, ha? Ya Allah, si Kanto masang jebakan apaan? Cepetan, gue udah gak kuat. Oh, bos kena jebakan toh. Semakin seru ini. Aku datang ya, Le. Tunggu aku. Ya Allah, ayo buka sakit dot, buka. Aduh, tahan nih, sedikit lagi. Iya, aduh. Ya Allah, kaki gua dot. Berdiri. Gua nggak kuat dot. Lu harus kuat nih. Kita nggak punya waktu. Ayo nih, cepet. Sedikit lagi kita nyampe tangga. Pelan-pelan, gua nggak kuat. Gua nggak kuat lari dot. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti sekarang, selesai kita. Iya. Ayo. Aduh. Yuhu, aku datang loh. Jangan jauh-jauh dong, nak. Permainannya kan belum selesai. Lu naik duluan nih. Ayo, gua dorong. Kaki gue yang satu mati rasa, dot. Jangan dipikirin dulu. Naik terus. Gua nggak kuat. Aduh, gua mau jatuh. Pegang yang kuat. Jangan lihat ke bawah. Tangan gue mulai lemes, dot. Please, Bi. Bertahan sedikit lagi, Bi. Gua dorong ya. Pelan-pelan. Aduh, sakit. Ya Allah, kaki gue udah gemeteran. Aduh, jangan nyerah. Sedikit lagi. Ayo. Nggak bisa gerakan kaki gue, dot. Ya udah naik, goblok kan. Mau mati lu. Dengerin gua, Bi. Ingat bini lu, ingat anak lu. Mereka masih nunggu lu pulang. Lu nggak boleh nyerah di sini, Bi. Iya, gua harus pulang. Ketemu, jejakmu gampang dicari, Le. Darahmu nuntun aku ke sini, Le. Lucu tenang kalian. Ayo, permainannya kita mulai lagi, yo. Bi, si Kanto, Bi. Cepet naik, goblok. Kaki gua, dot. Jangan lihat belakang. Fokus naik. Iya. Mi, raih tangan gua. Iya, nah. Dikit lagi. Ayo. Nah, dikit. Opoiku, ha? Ya Allah, si Kanto masang jebakan apa? Punten, izin buka lebih banyak 8 cabang dalam. Ya. Kamu punya partner kan? Kamu setiap presentasi selalu sendiri, nggak pernah sama partner kamu.
Stop. Dua emas Indonesia. Selamat datang di presentasi Juang Emas. Yang kali ini agak beda. Kemarin hadiahnya 100.000, sekarang 1 juta. Gue udah siapin, susah. Lokasi pertama, silakan. Batu, ada jalan dong, nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Susah. Jujur ini gampang banget. Ini gimana? Cibubur. Itu yang di tengah spring Mesir kan? Iya. Mesir, tengahnya si nasi. Nasi itu kalau kelamaan jadi bubur. Make sense gak? Benar. Ya kalau nggak seneng bilang aja kalau misalnya alasan yang nggak make sense. Tapi ya jawabannya benar mau gimana? Yang kedua, ini pasti nggak bisa. Ada yang bisa lagi. Rame, banyak motor, banyak mobil. Coy. Semua lokasi juga kayak gini. Di mana? Cipulir. Aku udah pernah di sana. Lihat nggak? Bener cuk. 1 juta. Makasih ya. Next, yang ketiga. Enggak. Ini aku langsung bisa tahu. Gang itu ada di satu Indonesia. Siapa bilang aku kenal mas-masnya? Terus? Ini Kemayoran kan? Nih, majority dari foto ini adalah gorengan. Terus? Major, mayor, Kemayoran. Ini ada yang curang. Enggak, Ben. Enggak. Sumpah gua nggak ngomong apa-apa ke dia. Nih, 1 juta. Partner, tenang. Dia udah untung 3 juta. Tapi gue yakin yang setelah ini dia nggak bisa jawab. Mungkin. Susah ini. Ibu, nggak tinggal bareng sama abang. Nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Tria, waktu ayah dulu kecil, Eyang kerja sama yang diselamatkan. Semua makanan di sini bisa ditukar. Tukar makanan di dunia pasca bencana. Makanan itu barang. Gua mau Edo Tensei bapak gue yang udah meninggal. Dari kecil sampai sekarang gua nggak pernah lihat ada foto keluarga yang dipajang di ruang tamu rumah gua. Gue juga pengen tahu punya foto keluarga yang proper kayak orang-orang. Tapi dengan kecanggihan AI zaman sekarang kayaknya possible dah buat gue punya foto keluarga yang lengkap lagi. Di momen Idul Adha kemarin kebetulan ada momen foto bareng keluarga gua. Jadi gue putusin foto ini buat gue edit jadi proper dan nambahin bapak gua di foto tersebut. Bikinnya ada beberapa tahap nih. Yang pertama gue tambahin dulu bokap gue. Terus kita ganti bajunya jadi formal. Nah terus ini bangku plastik ini mengganggu sekali. Ini harus kita ubah jadi sofa ini guys. Kalian backgroundnya dijadiin putih polos. Nah cakep ini. Tapi masalahnya karena kebanyakan di generate AI, mukanya jadi pada berubah Ji. Jadinya harus kita defect dulu biar mukanya jadi pada mirip lagi. Ini baru keluarga saya ini. Lanjut kita cetak, terus kita masukin dah ke bingkai. Sekarang saatnya kita kasih surprise ke emak gua. Kira-kira bakal kayak gimana ya reaksinya? Ya gua mau Edo Tensei bapak. Ada malaikat yang akan melawan anak-anak. Tercipta sekarang dikejar sama pintu. Dikejar anjir kalian. Bakal coba pakai tadi. Ada malaikat yang akan melawan anak-anak. Tercipta sekarang dikejar sama pintu. Dikejar anjir kalian. Bakal coba pakai tadi. Udah istirahat, saatnya mengajak Ado dan Ajeng untuk mengonten. Yuk, Jeng, konten yuk. Lah, pada kemana kok sepi? Oh iya lupa. Udah lulus tuh bocah 2 ya? Sendirian nih saya nih. Syuting sama siapa ya? Udah istirahat, saatnya mengajak Ado dan Ajeng untuk mengonten. Yuk, Jeng, konten yuk. Akhirnya waktunya kita mengumpulkan balok yang tidak bisa didapatkan untuk menyelesaikan seluruh koleksi. Sepanjang video ini kita udah mengumpulkan setiap balok yang bisa didapatkan, tapi itu bukan berarti koleksi kita udah 100%. Kita masih kehilangan bedrock, command block, barrier, semua balok yang tidak bisa didapatkan yang sebagian besar pemain belum pernah dapatkan. Kemudian kita harus menunjukkannya ke temanku Caleb dan mendapatkan reaksinya untuk ini. Dan untuk memulai bagian akhir ini, aku mulai dari metode online yang paling simpel dulu. Mendapatkan balok pasir dan kerikil mencurigakan karena biasanya ini mustahil didapatkan karena mereka cuma hancur. Tapi orang ini menemukan caranya dengan tepat di bawahnya membangun terowongan kecil dengan
dengan soul sand di bagian bawah. Menggunakan kelp membuatnya menjadi leaf air, tepat seperti itu. Dan sekarang kalau kita cuma menghancurkan balok batu, biarkan itu jatuh ke bawah, seperti yang kalian lihat itu masih ada di sana, dan kalau kita cuma menunggu kayak 10 detik, itu harusnya cuma hancur. Oke, untuk beberapa alasan itu gak hancur. Oh, yes! Ya, itu dia. Lakukan hal yang sama untuk mendapatkan pasir mencurigakan, dan boom, 2 yang pertama selesai. Balok tidak bisa didapatkan berikutnya, yang perlu kita dapatkan adalah end portal frame, dan dari video online ini kelihatan sedikit lebih sulit. Pertama kita perlu menurunkan versi game kita kembali ke Minecraft 1.9 beta yang sangat tua. Karena sepanjang sejarah Minecraft ada cara-cara tertentu untuk mendapatkan balok yang tidak bisa didapatkan ini. Dan di versi ini mungkin untuk mendapatkan end portal flame, kita cuma perlu membunuh beberapa creeper atau beberapa TNT dan menggunakan menara kaca tinggi acak ini. Ini menunjukkan kepada kita di mana strongholdnya. Aha, keluar dari jalanku bro, meledak. Lah, meledak. Boom, dan jadi drop kan. Sekarang ini gak kelihatan kayak end portal sama sekali, tapi kalau aku cuma memperbarui gameku sedikit, itu kelihatan dan itu ada di inventarisku. Sebelum aku menunjukkan kepada kalian tentang gimana caranya aku bakal membawa ini kembali ke duniaku, balok tidak bisa didapatkan berikutnya, mob spawner di versi lama ini juga. Seperti yang kita semua tahu, sayangnya Silk Touch gak berfungsi pada mob spawner, tapi itu berfungsi di versi ini bro. Aku secara harfiah baru aja mendapatkan Silk Touch pada enchanted pertamaku. Aku pikir aku bakal harus mencoba berkali-kali, tapi mari kita pergi mengambil spawner dari stronghold lain. Dan oh yeah, bro, pergi dari sini. Ini gak terasa nyata sama sekali. Dan untuk balok tidak bisa didapatkan kelima, tentu saja bedrock. Dan ya, kalian menebaknya kita bisa melakukan itu di versi ini juga. Versi ini super aneh bro. Semua yang perlu kita lakukan adalah menambah beberapa gas untuk membuat end crystal, dapatkan semua bahan untuk membuka end, boom. Baiklah, sekarang bunuh ender dragonnya. Apa ya? Yo, aku belum pernah lihat dragon melakukan itu. Aku membuat itu kelihatan super mudah, tapi sebenarnya itu lama banget. Tapi dengan ender dragon mati, aku mendapatkan balok bedrock. Semua yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan obor ini, tempatkan end crystal tepat di sini. Untuk beberapa alasan menggantikan balok bedrock itu, tempatkan 4 lagi di sekitar end portal yang mulai men-spawn kembali dragonnya. Belum itu hancurkan. Dan aku mati. Aku harusnya gak mati, tapi dengan ledakan itu, balok bedrocknya harusnya ada tepat di sana. Mungkin itu masuk ke dalam portal. Gimana sih aku? Ini dia, kita mendapatkannya. Bakal membawanya kembali ke duniaku dengan mudah bersama dengan blok lainnya. Masuk lagi ke dimensi N, tempatkan sebuah peti di dalam dan masukkan mereka ke dalam peti. Dan ini sedikit rumit, tapi pada dasarnya di file aku bakal menukar dimensi N dunia ini dengan dimensi N dunia hardcoreku. Jadi sekarang kembali ke dunia hardcoreku, aku bakal pergi ke dalam dimensi N. Ini tepat di sini. Ya, berikan kepada aku, bro. Jangan khawatir, aku bakal mengembalikan dimensi N sebelumnya, jadi aku gak akan kehilangan. Boom. Oke, balok tidak bisa didapatkan terakhir. Yang kita butuhkan adalah barrier, command block, dan balok tidak bisa didapatkan paling gila yang belum bakal kukatakan, dan aku super semangat untuk mendapatkannya. Dan untuk ini aku menemukan video yang menunjukkan itu sebenarnya agak begitu sulit didapatkan. Kita cuma perlu mengubah game kita ke versi 22W13, one block at a time, yang merupakan update April mob yang ditambahkan Minecraft dulu. Dan kita di versi ini karena untuk beberapa alasan seperti yang kalian lihat, semua Enderman spawn dengan balok acak di tangan mereka dan menempatkannya, dan iya, mereka secara harfiah spawn dengan jenis blok apapun, bahkan struktur blok, yang sebenarnya merupakan salah satu balok tidak bisa didapatkan yang kita butuhkan. Sebelum kutunjukkan caranya, ayo kita AFK selama beberapa jam sampai balok tidak bisa didapatkan yang kita butuhkan ditempatkan oleh si Enderman. Oke, 4 jam kemudian dan ada jauh lebih banyak balok. Oke, mereka semua harusnya ada di tanah dan ayolah. Ada satu jenis command block, biar aku tandai dengan pot bunga ini. Aku gak lihat apapun di sana. Lihat, itu ada 2 command block tepat di sini. Kita udah menemukan salah satunya, tapi ini baru. Sekarang kita cuma butuh command block normal dan barrier block. Lihat itu command block normal. Oke, bro, pasti ada barrier block di suatu tempat di sini. Bakal secara harfiah harus mengarahkan mouse-ku kemana-mana, bro. Apa-apaan aku gak tahu kalian bisa mengisi cauldron dengan salju. Oke, ini barrier block tepat di sini. Sebuah kue ada di sini dan balok terakhir yang perlu kita temukan sebenarnya ada tepat di sebelah sini. Iya, itu adalah kepala pemain. Bro, aku udah melihat kepala ini di dalam game di mode kreatif dan aku selalu berharap mereka menambahkannya ke survival dan kita akhirnya bakal memilikinya. Kalau kalian bertanya-tanya gimana caranya aku bahkan sampai ke End Dimension di versi ini, karena aku menggunakan dunia yang persis sama yang kugunakan dari video kecil angka. Tapi sekarang untuk membawa balok-balok ini kembali ke dunia kita cuma harus mengambil dropper, taruh menghadap ke dalam balok, temukan area di bawah balok, ambil tombol di satu tempat, tempatkan di dalam dan pencet.
Dan kita bakal bisa berjalan di dalam balok kayak gini dan mengambilnya. Yeah. Dan aku cuma bakal menaruh semua balok di area ini. Kemudian aku bakal menunjukkan kepada kalian gimana cara aku bakal membawanya kembali ke duniaku. Blok kedua, aku dapat semua balok tak bisa didapatkan di sini dan menghubungkan masing-masing ke metode dropper dan tombol. Dan untuk mentransfernya kembali ke dunia kita, aku bakal menekan tombol-tombolnya kayak gini. Aku gak bakal mengambilnya dulu. Boom, boom, boom. Tukar dimensi N ini dengan dimensi N duniaku. Persis kayak yang kita lakukan terakhir kali. Dan kalau kita cuma terbang ke sana, struktur blok, command blok,